Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Live TV. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pergaulan sehat pada remaja. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materi. Apa itu pergaulan sehat? Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain, atau dapat juga antara individu dengan kelompok, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun juga pergaulan yang negatif. Dan sehat menurut WHO terdiri dari suatu kesatuan penting, 4 komponen dasar yang membentuk positive health, yaitu sehat jasmani, sehat mental, sehat spiritual, dan kesejahteraan sosial. Nah, dan pergaulan sehat dapat juga diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompoknya dengan normal baik tubuh, jiwa maupun kehidupan sosialnya. Nah, yang dimaksud normal adalah para remaja menyadari bahwa pergaulan sesama teman dan kelompoknya adalah suatu keharusan untuk menjalankan fungsi sosialnya agar setiap anak memperoleh keuntungan pribadi dalam hal perkembangan kepribadiannya. Selanjutnya, ciri-ciri pergaulan sehat. Nah, pergaulan sehat memiliki karakteristik diantaranya yaitu yang pertama berakhlak mulia, yang kedua senantiasa berprasangka baik, yang ketiga pemaaf, 4 jauh dari rasa iri dan dengki, 5 mempunyai sifat malu, yang keenam berusaha menepati janji, yang tujuh sopan dalam bertutur kata, 8 selalu senyum dan mengucap salam ketika bertemu, 9 selalu mengingat pada kebaikan, 10 mengunjungi teman yang sedang terkena musibah, 11 membantu teman yang kesusahan, 12 memberi nasihat baik, dan yang terakhir tidak membicarakan aib teman atau saudaranya. Nah, selanjutnya faktor pergaulan sehat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Akankah seorang remaja memiliki pergaulan yang sehat atau justru yang sebaliknya? Nah, berikut adalah faktor-faktor pergaulan sehat. Yang pertama ada kondisi fisik. Penampilan fisik menjadi salah satu aspek penting bagi remaja dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Remaja biasanya memiliki standar-standar tertentu tentang sosok fisik ideal yang mereka idamkan. Misal, standar cantik yaitu memiliki postur tinggi, tubuh langsing, dan berkulit putih. Nah, akan tetapi standar kecantikan tersebut merupakan hal yang relatif bagi setiap orang. Oleh sebab itu, remaja harus mensyukuri dan memanfaatkan kondisi fisik yang mereka miliki sebaik mungkin. Nah, remaja harus menanamkan keyakinan di dalam dirinya bahwa keindahan lahir bukanlah makna kecantikan yang sesungguhnya. Nah, kecantikan sejati justru berasal dari hati nurani, akhlak, serta kepribadian yang baik. Dengan menanamkan keyakinan tersebut, diharapkan remaja bisa terhindar dari pergaulan yang tidak sehat karena merasa frustasi dengan kondisi fisik mereka, yang mungkin itu bukanlah kondisi ideal sesuai yang mereka inginkan. Dan yang kedua, kebebasan emosional. Pada umumnya, remaja ingin mendapatkan kebebasan emosional. Mereka ingin bebas melakukan apapun yang mereka sukai. Masa remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Ketika menginjak usia remaja, seseorang biasanya akan berusaha agar argumen atau pendapatnya diakui dan disejajarkan dengan orang dewasa.
Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan pendapat antara anak dan orang tua, dibutuhkan pendekatan yang sifatnya demokratis dan terbuka untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu membangun rasa saling pengertian. Nah, di antara masing-masing pihak untuk memahami sudut pandang satu sama lain. Saling pengertian juga bisa dibangkitkan dengan bertukar pengalaman atau dengan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu secara bersama-sama. Nah, dalam hal ini, orang tua bisa menempatkan diri pada situasi remaja dan sebaliknya. Dan metode pemecahan konflik yang aman antara orang tua dan anak yaitu orang tua berusaha menjadi pendengar yang baik, agar anak tidak merasa pendapat mereka diabaikan. Nah, sehingga mereka bisa terhindar dari pergaulan yang tidak sehat. Yang ketiga, interaksi sosial. Kemampuan melakukan interaksi sosial juga menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk konsep diri yang positif bagi remaja. Apabila contoh interaksi sosial tersebut dilakukan dengan orang-orang atau di lingkungan yang baik. Akan tetapi, lingkungan yang kurang baik dengan interaksi sosial di dalamnya, yang kurang baik pula dapat menjerumuskan remaja ke dalam pergaulan yang tidak sehat. Nah, oleh sebab itu, remaja harus pandai-pandai dalam memilih lingkungan bergaul. Nah, yang keempat, pengetahuan terhadap kemampuan diri. Kelebihan atau potensi yang terdapat dalam diri seseorang pada dasarnya bersifat laten. Artinya, potensi tersebut harus digali dan dirangsang terus-menerus agar bisa menjadi optimal. Kita harus bisa melihat sejauh mana potensi yang ada di dalam diri kita dan di jalur mana potensi tersebut terkonsentrasikan untuk bisa diperdalam, hingga akhirnya mampu melahirkan karya yang berarti. Dengan menerima kemampuan diri secara positif, seseorang remaja diharapkan lebih mampu dalam menentukan keputusan yang tepat terhadap apa yang akan dijalani, seperti memilih sekolah atau jenis kegiatan yang diikuti. Berikutnya, penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. Seorang psikolog yang mendalami psikologi agama, William James, mengemukakan bahwa orang yang mempunyai komitmen terhadap nilai-nilai agama jiwanya cenderung lebih sehat dan cenderung lebih tenang, tidak emosian, dan kondisi tersebut ditampilkan melalui sikap yang positif, optimis, spontan, bahagia, serta penuh gairah dan vitalitas. Berikutnya, beberapa cara remaja bergaul secara sehat. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan oleh remaja agar bisa tetap berada pada pergaulan yang sehat. Nah, diantaranya itu adanya kesadaran beragama. Kesadaran beragama menjadi hal yang sangat penting bagi remaja, yaitu melalui pemahaman, pendalaman, serta ketaatan terhadap ajaran-ajaran agama. Kenyataan yang banyak terjadi saat ini menunjukkan bahwa remaja yang melakukan tindak kejahatan sebagian besar disebabkan karena kurang memahami contoh norma-norma agama. Nah, oleh sebab itu, kesadaran beragama harus ditanamkan dalam diri kita agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat. Yang kedua, memiliki rasa setia kawan. Remaja harus memiliki rasa setia kawan agar bisa terjalin hubungan sosial yang baik. Rasa setia kawan sangat dibutuhkan sebab kesadaran itu bisa membuat kehidupan remaja di masyarakat menjadi tentram. Yang ketiga, bijak dalam memilih teman. Remaja harus bijak dalam memilih teman untuk mengantisipasi agar tidak terpengaruh dengan sifat-sifat yang tidak baik. Nah, akan tetapi bukan berarti teman yang pergaulannya tidak baik harus kita asingkan. Nah, jangan. Melainkan kita tetap harus berteman, hanya saja jangan sampai kita mengikuti pola pergaulan mereka.
dan sebisa mungkin kita mengajak mereka untuk menjadi lebih baik. Berikutnya, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Remaja yang mengisi waktu luangnya dengan bacaan yang tidak baik, misalnya novel atau komik seks, maka hal itu akan berbahaya dan bisa menghalangi mereka untuk berbuat baik. Nah, oleh sebab itu, apabila ada waktu luang, kita harus mengisinya dengan hal-hal yang positif, misalnya membaca buku, atau menulis cerpen, menggambar, atau olahraga, atau lain-lainnya lah. Tidak menjerumus ke hal yang tidak baik. Yang kelima, memiliki pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Nah, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan antara laki-laki dan perempuan, alangkah baiknya apabila remaja dapat menjaga jarak dengan lawan jenisnya. Misalnya, tidak duduk terlalu berdekatan saat sedang berduaan, sebab bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keenam, menstabilkan emosi. Ketika memiliki beragam masalah sosial, usahakan agar emosi tetap stabil, tetap tenang. Kita harus sabar untuk menyelesaikan masalah dengan komunikasi, bukan dengan amarah atau emosi. Nah, berikut adalah contoh pergaulan sehat. Berikut ini beberapa contoh tentang pergaulan yang sehat. Nah, yang pertama ada kelompok belajar. Kelompok belajar merupakan salah satu bentuk pergaulan yang sehat, sebab pembentukan kelompok belajar mengarah pada pemupukan aspek kecerdasan. Melalui kegiatan dalam kelompok belajar inilah daya pikir seseorang bisa semakin terasah. Yang kedua, kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri merupakan bentuk perkumpulan yang mengarah pada pengembangan bakat dan minat. Dengan menjadi anggota perkumpulan pengembangan diri, inilah seorang remaja bisa membentuk kecakapan sesuai bakatnya. Selain itu, juga bisa memperluas pergaulan dari berbagai latar belakang yang mempunyai kesamaan minat. Dan yang ketiga, kegiatan keagamaan sesuai agama yang dianutnya. Pembinaan mental spiritual perlu dilakukan secara intensif untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya, dalam ini ialah aktif dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan agama keyakinan yang dianutnya. Kalau misalkan beragama Islam, ya pergi ke kajian atau ngaji atau mendengarkan ceramah-ceramah lah. Dan yang keempat, kegiatan Karang Taruna. Karang Taruna merupakan salah satu contoh organisasi kemasyarakatan di bawah pemerintah desa yang menjadi wadah kegiatan bagi pemuda dan pemudi untuk atau remaja yang ada di lingkungan desa yang bersangkutan. Melalui Karang Taruna ini, remaja bisa mengenal kemajemukan masyarakat di lingkungannya. Melalui organisasi ini, remaja dipupuk untuk mempunyai sifat sosial dalam bentuk kepedulian terhadap kemajuan daerah tempat tinggalnya. Yang terakhir, kegiatan pecinta alam. Kegiatan pencinta alam menjadi salah satu media yang tepat bagi remaja yang senang terhadap petualangan dan mencari tahu mengenai rahasia alam secara langsung. Selain itu juga, mengikuti kegiatan ini dapat menumbuh kembangkan sikap keberanian. Ya, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video kali ini, dan semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nah, semoga kalian dijauhkan dari segala pergaulan yang tidak sehat dan selalu didekatkan dengan pergaulan yang sehat.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.